Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua badan sufi dimanapun Anda berada. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi dengan saya Mas Jenar di program Bincang Santai Badan Sufi. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan mengundang salah satu tokoh muda, pengusaha muda, yaitu Bapak Anggun Setiabudi. Beliau adalah seorang trainer, seorang entrepreneur, dan dia juga seorang pendidik. Beliau punya lembaga pendidikan bahasa, aritmatika, dan konsep hafalan. Oke, kita invite lewat Zoom. Saksikan terus. Bagi Anda yang belum subscribe dulu, share, komen, dukung channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa Badan Sufi. Ini waktu yang ditunggu, kita sudah booking ini hampir 1 tahun lebih nih, 1 tahun 2 bulan nih. Jadi beliau ini orang-orang yang sangat dan super sibuk. Beliau seorang muslim trainer, seorang atlet MMA, masih kan? Tekang diajar unggul, teman dengan atlet latihan unggul. Dan beliau juga seorang trainer. Saya salah satu angkatan 11 dari trainer beliau. Pertama hafalan, konsep usaha, dan beliau juga mengembangkan konsep tahfidz, hafalan Quran. Ya, langsung kita ke TKP, kita sapa dulu narasumber yang luar biasa ini. Kita panggil Akang aja. Sehat Kang Haji? Alhamdulillah, Kang Bayu sehat. Aktivitas masih padat merayap? Subhanallah, masih padat merayap. Oh. Ini yang pandemi. Yang akan kita tampilkan seperti ini Kang Haji nih. Di Ngobrol Santai Balan Sufi ini. Tadinya temanya kita akan di Kopi Si Om, berhubung masih keadaan PPKM, jadi kita live Zoom. Jadi yang kita harapkan ini pengalaman Kang Haji dalam dunia usaha. Secara otomatis kan ada faktor-faktor pendorongnya. Termasuk masalah spiritual, itu kan faktor yang paling utama kan. Oke, dari awal dulu nih. Perjalanan Kang Haji dulu nih. Sebelum sekarang udah terkunci kan di masalah hijab kan. Kita bisa awal dulu nih dari Miracle dulu. Ini perjalanan Miracle seperti apa ini? Iya, jadi kurang lebih tahun 2010 awal perjalanan usaha, karena sebelumnya memang saya bekerja di lembaga pelatihan yang saat itu concern di hafalan. Jadi daya ingat cepat, tempo hari, memang tahun-tahun itu sedang tren daya ingat, membedah masalah otak, mind map yang dikembangkan oleh Tony Buzan. Nah, saat itu saya bekerja di sana kurang lebih 2 tahun. Nah, hasrat wirausaha di sana merontak, Kang Bayu. Jadi ketika bekerja di lembaga pelatihan tersebut, hasrat wirausaha merontak, tidak bisa dibendung. Yang membuat keputusan saya berhenti bekerja. Nah, setelah berhenti bekerja, saya putuskan untuk membuka sebuah lembaga pendidikan, saat itu kursus bahasa Inggris. Awalnya kursus bahasa Inggris? Ya, kursus bahasa Inggris dan bimbingan belajar. Kursus bahasa Inggris dan bimbingan belajar, kita berjalan, lalu berdampingan dengan lembaga pelatihan. Lembaga pelatihan, ya termasuk pelatihan bahasa Inggris itu sendiri, dan juga pelatihan untuk mengingat. Saat itu bagaimana cara mengingat cepat. Saat itu. Nah, saya berjalan kurang lebih sekitar 6 tahun, Kang Bayu.
berarti dari 2010 sampai 2016. Ya, 2010 sampai 2016. Nah, itu alhamdulillah saat itu murid bahasa Inggris di kota kita tercinta ini, Kang Bayu, di Cicalengka ya. Kota atau apa nggak tahu ini saya sebut apa ya, Cicalengka itu. Ya, kota santri. Kota santri ya, di kota santri ini alhamdulillah murid termasuk banyak, waktu itu sekitar kurang lebih 200 murid bergabung di Miracle, namanya waktu itu English Miracle, sama lembaga pelatihan Miracle Institute waktu itu. Dan saya satu-satunya yang tidak lolos kan? Iya betul, Kang Bayu. Siswa pertama dan terakhir mungkin. Iya, ya itu. Jadi 2016 ya alhamdulillah waktu itu lembaga pelatihannya cukup hidup dengan dengan berbagai hal. Saat itu saya ketemu sama teman kuliah waktu di universitas, ketemu ngobrol-ngobrol bahwa ada katanya murid beliau di Jepang saat itu sudah divonis kanker apa gitu ya, menjelang katanya divonis umurnya sekitar 2 bulan lagi akan meninggal, Kang Bayu. Nah, pada saat itu karena saya mungkin usaha yang saat itu juga memang jalan, artinya si murid tersebut ya menawarkan pengen ya investasi untuk keluarganya mungkin saat itu, untuk keluarganya katanya coba ini ada modal sekian katanya, ikut investasi di bidang pendidikan itu. Nah, saat itu saya bingungnya kenapa? Karena ya saya menjalankannya itu sampai 6 tahun aja itu terbayang kesulitannya, terbayang segala halnya gitu kan ya, yang menjadikan saya kalau saya dipakai buat membangun ini, saya khawatir gitu, justru khawatir apa yang diamanahkan oleh beliau pada saya nanti tidak tercapai. Nah, seperti itu. Ya, pada akhirnya saya berpikir, karena saya tinggal di Cicalengka, usaha apa yang harus saya lakukan gitu. Untuk intinya saat itu saya mengiyakan, oke saya investasi, tapi tidak di usaha yang sekarang saya lakukan. Karena saya khawatir. Saya aja sampai 6 tahun aja, 2 tahun itu sangat kerepotan sekali gitu untuk membangunnya. Kan ya. Nah, itu kan masih stabil kan? Miracle. Ya. Miracle itu waktu itu masih booming-boomingnya kan? Iya, sangat stabil sekali waktu itu. Tidak ada ini. Nah, seperti itu Kang Bayu. Jadi pas 2016 saya mendapat amanah itu, saya cari-cari kabar tentang usaha apa nih di Cicalengka. Ternyata waktu itu bisnis kerudung di Cicalengka memang sedang bagus-bagusnya. Waktu itu ya saya kita coba aja deh buat berkecimpung di bidang ini, barangkali ada rezekinya gitu kan ya, buat ya barangkali bisa memenuhi ekspektasi yang murid teman saya itu, ya buat investasi buat keluarganya. Nah, singkat cerita, setelah deal beliau ngasih investasi itu, besoknya meninggal, Kang Bayu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak 2 bulan dari pertemuan itu sama saya, bahkan nggak ketemu, kalau sama saya nggak ketemu, karena pihak teman saya menjadi gurunya waktu itu. Nah, investasi masuk, besoknya meninggal. Saya otomatis maraton ya dengan berbagai hal menjalankan bisnis kerudung gitu kan. Miracle saat itu masih berjalan, masih bagus, masih stabil. Nah, di perjalanan 1 tahun saya menjalani, singkat cerita nih, 1 tahun menjalani kerudung, ternyata tidak sesuai harapan. Bukannya keuntungan yang bisa menjadikan saya merealisasikan atau ya ekspektasi almarhum itu bisa tercapai, ini malah saya juga bingung sendiri saat itu. Malah ternyata ini itu banyak hal. Pada akhirnya
si keluarga dari almarhum, ya istrinya saat itu bahkan yang bertanya bagaimana tentang investasi itu. Saya bingung kan menjawabnya harus seperti apa gitu kan ya. Apa yang harus saya lakukan ya, saya jawab sejujurnya ya, beliau intinya akan menghentikan investasi tersebut. Yang membuat saya lebih bingung lagi, Kang Bayu. Ya, itu masih berjalan kan? Investasi. Itu masih berjalan. Jadi masih poligami usaha masih berjalan kan? Oh, masih berjalan poligami usaha. Poligami usaha masih berjalan, Kang Bayu. Jadi begitu proses miracle berjalan, Anda masuk ke dunia passion ini, tiba-tiba ada berita investasi ditarik. Ya, betul. Dan waktu itu belum stabil, bahkan punya apa namanya, ada kewajiban membayar gitu usaha tersebut. Jadi timbul hutang. Timbul hutang timbul, investasi akan ditarik. Kan investasinya juga sudah ke dalam bentuk bahan. Lebih bingung lagi. Nah, saat itu saya memutuskan untuk bukan meninggalkan ya. Jadi saya mencari orang untuk menjalankan bisnis miracle ini yang sudah berjalan. Karena saya tidak khawatir, ini sudah berjalan. Semuanya rodanya sudah berjalan lancar saat itu, sangat-sangat lancar. Sangat lancar. Kenapa saya memilih ke sini, ke bisnis kerudung ini? Saya lebih fokus di sini karena saya punya kewajiban, Kang Bayu. Itu aja. Itu awalnya kan? Awalnya motifnya itu. Motifnya itu, saya harus beres kewajiban saya ini. Yang ini saya tenang, karena ini semuanya berjalan lancar. Di kerudung, saya punya kewajiban, saya mau bereskan kewajiban. Akhirnya saya cari orang untuk menjalankan miracle ini. Saya fokus di sini, supaya kewajibannya selesai. Nah, tapi yang terjadi saat itu, Kang Bayu, usaha yang sudah lancar itu karena saya tinggalkan, mungkin karena memang saat itu belum, walaupun sudah berjalan dengan bagus, tapi belum saatnya ditinggalkan. Karena setelah saya tinggalkan ya justru jadi carut marut. Berbagai keluhan dari pengajar, dari trainer ke saya langsung gitu kan ya. Banyak yang pada akhirnya ya sudah tidak stabil lagi. Sudah tidak stabil lagi. Itu kan yang saya tahu seperti ini, Kang. Mental baja itu sesuatu yang luar biasa dan jarang untuk tahun-tahun sekarang kan, di zaman sekarang. Yang saya tahu seperti ini, mohon diklarifikasi. Begitu Anda memutuskan berpindah ke usaha yang lain, ini bukan plus kan? Anda sampai minus kan? Bagaimana Kang Bayu? Mohon maaf ini agak. Oh siap. Mohon maaf. Ya gimana Kang Bayu? Ya, ketika Anda memutuskan. Mohon maaf ini di tempat produksi jadi lumayan suaranya agak dengar. Siap. Ya, siap. Ketika Anda memutuskan tadi poligami usaha, satu sisi sudah stabil. Terus ini kan hal yang baru kan, passion ini kan. Iya, betul. Ya saya mendengar berita informasi awalnya plus, Anda sampai minus kan? Minus. Gimana Kang Bayu? Sampai minus Anda kan? Iya, minus keuangan maksudnya. Iya, betul. Itu yang kita perlu motivasi nih. Ketika drop, betul. kita kembali ke nol, ke kosong. Kita perlu motivasi dari Kang Haji, pengalaman Kang Haji. Kiat-kiat supaya kita bisa bangkit lagi gitu deh. Ya, intinya Kang Bayu, kalau yang menjadikan motivasi, mungkin ini subjektif ya apa yang saya rasakan. Tapi yang menjadikan saya akan terus berjalan, bahwa saya meyakini bahwa apa yang saya lakukan ini memang sudah saya yakin bahwa akan ada hasilnya gitu. Jadi intinya saya selalu begini, saya mungkin bukan hanya berbagai jenis usaha yang saya lakukan dan yang saya jalani. Ya yang saat ini kursus. Sebetulnya saya sebelum juga sudah melakukan usaha yang lain yang memang akhirnya berhenti dan tidak sampai ke boro-boro ada hasil ya Kang Bayu. Tapi saya selalu meninggalkan ketika saya memang sudah tidak meyakini gitu Kang Bayu. Jadi bahwa
ketika pikiran saya sudah tidak yakin di sini, saya selalu berhenti ya ngapain saya gitu, ngapain saya melakukan berjam-jam, berhari-hari di kegiatan yang memang saya tidak yakini gitu. Saya selalu langsung berhenti dan memutuskan itu. Dan saat itu alhamdulillah dari awal motivasi tadi saya membereskan kewajiban di usaha fashion ini, saya masih merasa yakin bahwa yang saya lakukan itu masih walaupun keadaannya minus gitu, saya yakin gitu, saya bisa gitu. Nah akhirnya ya terus dijalani Kang Bayu. Itu proses berapa tahun kan? Proses dari minus sampai stabil di dunia fashion itu. Nah itu luar biasa alhamdulillah ya Kang Bayu. Jadi 2 tahun. Jadi begini Kang Bayu. Ketika saat itu kan sudah mafhum semua juga kalau panennya usaha kerudung itu di 3 bulan sebelum puasa biasanya Kang Bayu ya. Nah, saat itu investasi yang sudah ditarik. Saat itu saya juga sampai kesana kesini untuk ngasih mengembalikan. Saya sudah kembalikan. Dalam akhirnya gali lubang tutup lubang. Saya dari sini saya cari orang lagi untuk membantu saya mengatasi ini. Akhirnya saya tutup karena posisi ketika 3 bulan sebelum bulan puasa, minusnya masih lumayan, Kang Bayu, sangat besar lah. Saya mungkin tidak sebutkan nominal juga, tidak apa-apa, tapi besar, kalau menurut saya sangat besar lah ya. Nah, alhamdulillah, pas bulan puasa itu masuk, minusnya itu justru selesai, Kang Bayu. Oh, itu tahun keberapa itu? Tahun kedua saat. Tahun kedua. Minusnya itu langsung tidak ada, dan saya bahkan ketika beres tutup buku ketika lebaran itu ada lebih Kang Bayu yang untuk modal selanjutnya, walaupun ya lebih itu hanya untuk modal selanjutnya seperti itu. Jadi ya alhamdulillah lah di tahun kedua sudah mulai stabil, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan Kang Bayu. Tapi naasnya kursus pelatihan yang saya tadi percayakan kepada orang lain itu ya selesai Kang Bayu. Oh, beres sampai sana, finalnya beres. Iya, tutup Kang Bayu. Ini proses perjalanan kita beralih ke dunia hijab, dunia fashion. Oke, siap. 2 tahun begitu Anda tadi beres di Miracle dalam dunia pendidikan ini. Itu kan luar biasa kan? Itu sangat menghasilkan kan? Sangat menghasilkan secara finansial. Nama Anda terangkat, Anda seorang trainer, dan saya pernah di training oleh Anda beberapa angkatan mungkin ya gitu. Saya bisa merasakan. Jadi untuk pemirsa, saya bisa tampil di Balad Supi seperti ini jadi berkat jasa beliau. Kamu juga sudah sangat mencuci otak saya, jadi untuk saya termotivasi untuk berbicara depan publik gitu, mulai menyusun konsep. Jadi luar biasa jasa beliau. Meskipun usia kita terpaut 3 tahun, jadi beliau lebih tua. Saya lebih muda ya. Anda mulai hidup setelah menikah, Anda dalam saya sebut zona aman kan? Tidak Kang Bayu, ketika saya mulai menikah justru tidak dalam zona nyaman. Oh. Nah, maksudnya seperti ini, Anda mendapat pekerjaan ya merasa cukup lah. Jadi ya adalah. Apakah Anda tipe orang spekulan atau gimana? Ya, saya Kang Bayu memang spekulan, bisa dibilang saya cukup banyak berspekulasi, apalagi dalam bisnis gitu kan, karena kalau kita terlalu aman juga itu ya bisnisnya tidak terlalu ini juga Kang Bayu, karena kadang-kadang kita dalam menciptakan peluang, karena peluang itu ya selain datang itu kan, kalau tidak datang ya kita harus ciptakan. Oke, itu poinnya nih. Iya, betul. Itu yang kita garis bawahi, menciptakan peluang. Iya, menciptakan peluang. Karena kalau kita hanya menunggu peluang ya walau alam kapan akan datang, ya kita coba untuk ciptakan peluang. Nah, terciptanya peluang itu dari
sebuah spekulasi justru keberanian, walaupun tetap ada hitung-hitungan, tapi kalau hanya hitung-hitungan di matematis saja di atas kertas itu kita tidak akan memulai, dan resiko ya high risk, high income. Itu zona aman juga kan, tetap ada risiko kan? Ada risiko jelas. Ada risiko. Jadi tadi konsepnya spekulasi tapi dasarnya Anda kan kalkulasi, ini kan jelas. Betul, ada kalkulasi. Betul. Ya. Setelah kalkulasi, kita kan kalau kalkulasi hanya segitu-gitu aja Kang Bayu, biasanya ya hitungan 1 tambah 1 ya 2 lah. Iya. Kang Bayu ya. Nah, di sana untuk meraih yang lebih besar lagi ya timbul keberanian untuk spekulasi gitu. Seperti itu Kang Bayu. Ini Anda kan mulai menjalankan konsep Kristen ini tetap kan by konsep. Betul. Jadi kita mau sharing nih konsep awal Anda ini dari minus sampai plus ini. Konsep usaha seperti apa ini? Oke, konsep usaha begini Kang Bayu. Ketika Cicalengka ini menjadi sebuah sentra hijab, sentra hijab di Nusantara yang mungkin dikatakan bahkan sampai Asia Tenggara kan? Iya, bisa jadi Kang Bayu. Asia Tenggara itu kalau kita kalau kita lihat para pembeli ke Tanah Abang itu kita datang dari Vietnam, belum pernah saya ketemu orang Vietnam, Thailand, Filipina kan Bayu. Ya? Filipina kan pernah. Filipina, terus Thailand, terus apalagi kalau di Bandung ini di Pasar Baru orang Malaysia ya Kang Bayu ya. Banyak sekali. Nah, tapi yang saya lihat sih subhanallah gitu, orang jadi para pendahulu kerudung di Cicalengka ini sudah menciptakan yang sebegitu hebatnya. Cicalengka bisa dikenal di negara lain bahkan ya Kang Bayu ya. Yeah. Nah, seiring dengan perkembangan zaman kita harus ada adaptasi terhadap situasi dan kondisi Kang Bayu. Nah, saya di sini membangun bisnis ini tujuannya dalam rangka beradaptasi agar konveksi atau penggiat hijab di Cicalengka ini tidak tergerus dengan zaman Kang Bayu. Oke, itu poinnya. Jadi tetap lestari. Kan dalam rangka meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh para sesepuh-sesepuh kita yang menciptakan peluang ini. Nah, otomatis saya sebagai generasi muda ya Kang Bayu ya, ya. Masih muda, 45 tahun masih muda. Generasi muda Kang Bayu, kalau kita konsepnya akan tetap sama dengan para pendahulu kita, mungkin entah sampai kapan. Di sini transformasi diperlukan. Kalau kata kasarnya mungkin transformasi atau mati Kang Bayu katanya gitu ya. Untuk bisa ya, otomatis kita harus transformasi. Pertama mungkin dari branding juga kita harus dimunculkan. Karena kalau kita lihat usaha-usaha yang sudah berjalan, yang saat ini sudah hebat, ya mereka membangun brand image si produk tersebut. Kan kalau dulu mungkin beda ya. Kalau dulu ketika pendahulu kita jarang memunculkan brand. Lebih tradisional kan? Iya, tapi sekarang alhamdulillah sih kalau saya lihat, apalagi yang penggiat ya untuk yang sekarang sih udah kelihatan udah mulai berani memunculkan brand. Nah, tinggal mungkin nanti bagaimana cara memunculkan brand itu ya harus samalah dengan apa yang mereka lakukan. Terus dari mulai desain, mungkin cuma dari desain juga harus sudah mulai diperbaiki. Kalau saat ini mungkin kebanyakan orang masih melihat apa sih yang ramai sekarang, tren sekarang, ya kita ikuti. Ya mungkin kita harus sudah mulai berubah. Mulai berubahnya mungkin kita sudah mulai punya desainer yang memang concern di sana gitu kan. Jadi kadang saat ini kan masih jarang masih pakai, paling kita ngobrol dengan penjahit yang sudah pengalaman bagaimana bikin model seperti ini kan ya. Nah, seperti itulah. Untuk depan model, ya, mungkin, kan? Ya betul Kang Haji. Dan saya siap jadi model kan untuk hijab. Siapa? Karena gini Kang Haji. Nanti kita fashion show ya Kang Bayu ya. Ini yang saya ingat dulu saya pernah ikut seminar nih
kebetulan Anda trainernya. Ya. Karena berbicara tentang brand image dan karakter building. Iya. Itu dua hal itu yang pertama untuk bisa dijelaskan untuk dunia usaha ini seperti apa pentingnya. Tentu penting Kang Bayu ya, brand image itu. Jadi kita aja sebagai manusia dilahirkan, pertama kita dikasih nama, setelah kasih nama kita punya karakter yang pada akhirnya itulah yang memunculkan kita gitu kan, sebagai Kang Bayu. Ini Kang Bayu loh gitu kan. Termasuk dalam sebuah produk. Ini siapa nih? Ini saya misalkan El Hasna, ini El Hasna loh gitu kan ya. Ini El Hasna loh gitu kan. Lahir aja anak pakai nama gitu kan ya. Ini kita ya brand lah gitu kan. Terus kita mulai dari sana kita ciri sebagai produk itu apa nih cirinya kan. Nah seperti ini ya, itu sangat penting Mbak Bayu. Jadi itu yang saya pernah sosial eksperimen seperti ini. Ketika saya tanya pasti berbicara tentang cost. Jadi mereka khawatir kita bicara brand ini pasti cost keluar besar kan. Nah, ini Kang Bayu yang harus membedakan ada pedagang dan ada pembisnis Kang Bayu ya. Konsep kita mau bisnis atau mau dagang? Iya. Ya intinya sih ya berniaga, berdagang, tapi artinya kalau konsep pedagang saat ini saya mengeluarkan uang misalkan 10.000, ya harus masuk lagi ke saya sekarang 12.000, kita harus ada lebihnya. Saat itu juga tidak. Kalau konsep bisnis wirausaha itu investasi Kang Bayu. Jadi investasi saat ini kita mengeluarkan kos yang besar, mungkin tidak saat ini kita ambil, mungkin dalam jangka panjang Kang Bayu. Dalam jangka panjang kita lihat, coba kalau kita misalkan lihat produk-produk yang sekarang dijual, itu berapa modalnya Kang Bayu? Sebetulnya kan sangat murah, tapi iklannya bagaimana? Benar. Iklannya bagaimana? Kan dia tidak langsung untuk untuk saat ini langsung juga gitu Kang Bayu, tapi sehingga itu dibangun, kita investasi, kita misalkan dengan cara apa gitu kan ya, untuk kos-kos di pemasaran itu. Nah kedepannya kalau kita konsisten, insya Allah. Ya, saya juga sudah merasakan sebetulnya, ketika kita pakai brand, sekarang zaman sosial media ya kan ya, kita buka di Instagram, ternyata dulu ada wilayah-wilayah tertentu yang belanjanya itu yang cuman itu aja. Setelah ada sosial media, setelah ada saya juga endorse ke seseorang gitu kan ya. Dan itu membuat keyakinan mereka carinya mudah di HP. Setelah cari mudah, melihat oh ya ini oh ini dipakai sama ini pakai sama ini. Itu menjadi sebuah kekuatan gitu. Mereka yakin gitu. Yakin yang pada akhirnya eksekusi untuk membeli produk kita. Seperti itu Kang Bayu. Intinya investasi lah Kang Bayu ya. Harus berani mengeluarkan kos, tidak harus saat itu juga kembali gitu. Jadi itu benar-benar investasi kan? Betul, investasi. Jadi kalau lihat Anda kan seorang pebisnis yang visioner kan seperti itu kan. Ini basic dari trainer. Amin. Basic dari trainer. Jadi masalah tentang Muslim Trainer ini, jadi saya berpandangan seperti ini Kang Haji. Entrepreneur atau wirausaha ini kan sebuah alternatif lahan rezeki yang sangat banyak diminati oleh banyak orang kan. Khususnya di era modern seperti sekarang ini. Yang saya garis bawahi dua kan. Yang pertama niat, dan kita tetap istiqomah, tetap berusaha kan. Betul. Ini. Poin yang saya dapat dari Anda ketika saya membaca biografi Anda salah satu pengusaha yang anti riba. Ini bagaimana penjelasannya ini? Saya senyum Kang Bayu. Sedangkan kan kita butuh modal nih. Pandangan Anda seperti apa? Ada seorang yang ya menurut saya ini pengusaha revolusioner kan. Ini. Maksudnya seperti apa? Dulu Anda benar-benar ya, Anda bisa eksis nih tanpa riba. Sebetulnya Kang Bayu, saya juga sempat terjerumus Kang Bayu. Oh, pernah mantan berarti kan? Iya. Ya, walaupun waktu itu ya saya tidak membahas tentang tentang kontroversi ini, saya tetap yaitu
dikembalikan lagi kepada masing-masing karena apa namanya, maksudnya gini, saya ambil waktu itu tetap syariah. Apakah itu riba yang syariah? Saya juga tidak tahu, Kang Bayu ya. Nah, sekarang juga ada karaoke syariah kan? Nah, betul. Jadi Iwan dan Nahwa dipisah ya. Iya. Ya, saya untuk perbankan saya juga sempat melakukan itu untuk perbankan waktu dulu sih. Dulu gitu kan, syariah. Namanya syariah itu ya terlepas dari kontroversi syariah itu apakah masih riba yang syariah. Makanya saya juga tidak tahu, Kang Bayu ya. Tapi intinya kan. Intinya memang betul, Kang Bayu, ketika kita mempunyai hutang lah ya, hutang itu kita itu kehidupan itu agak sedikit tidak tenang ya, Kang Bayu ya. Tidak tenang ya, itu mungkin kenapa dari perbankan agak itu. Nah, tapi di sisi lain ya memang kita butuh, tapi ya memang seharusnya ya kalau bisa sih semampunya ya, Kang Bayu ya. Nah, saat itu tapi pas ketika saya di bisnis fashion ini, justru saya menemukan sesuatu yang memang awalnya tidak ditemukan, Kang Bayu. Saya punya waktu itu tanggungan yang besar. Itu bukan ke perbankan, Kang Bayu. Tapi tanggungannya itu ke supplier, Kang Bayu. Mungkin itu mafhum lah ya. Mafhum. Nah, intinya, saat itu setelah sekarang berjalan, ternyata memang kita tidak perlu modal untuk berbisnis. Karena ada supplier yang pasti begitu. Jadi saat ini ya kita biasanya supplier kalau kita sudah berjalan, kita sudah punya kepercayaan di mereka, kita tidak kesulitan tanpa kita minjam uang ke perbankan, itu bisa berjalan, Kang Bayu. Dan ini terbukti berhasil kan? Alhamdulillah berhasil, sangat berhasil. Sangat berhasil. Dan ternyata perjuangannya itu ya itu membuat kita bisa dipercaya dalam lingkaran itu, Kang Bayu. Dalam lingkaran itu. Dan tapi tetap, Kang Bayu, dalam berhutang pun ya, walaupun kita perbankan atau misalnya sekarang kita sudah tinggalkan perbankan, kita ke fokus ke supplier. Itu kalau kita tidak kontrol juga itu kerepotan juga, Kang Bayu, karena kita harus betul-betul kontrol, sehingga yang saya rasakan ketika banyak supplier yang masuk, bahkan kan kalau sekarang itu supplier itu datang masuk gitu kan, mau nggak aja menawarkan bahan gitu kan, mau nggak aja dipakai bahan mah, tenang aja katanya gitu, pada tenang aja gitu kan, jadi nyogrok gitu, tenang aja, kalau aja mau nggak pakai. Nah, kalau kita tidak kontrol, justru pada akhirnya kita juga kerepotan, Kang Bayu. Kerepotan. Kita juga tidak kontrol menjualnya, Kang Bayu. Biasanya dianjurin juga, Kang Bayu. Nah, makanya untuk saat ini ya kita tetap bisa lah pakai dari supplier tanpa ke perbankan. Tapi tetap kita harus kontrol. Karena ketika kontrol itu, kita juga dalam menjual itu kontrol. Tidak asal ngasih, enggak dong. Karena kita juga punya garis batas keamanan kita. Ketika kita nanti tutup buku harus selesai. Seperti itu. Nanti kerepotan sendiri. Ketika full, kita banyak tagihan. Kalau lihat fenomena sekarang, Kang Haji, sekarang kan tidak semuanya, tapi kan setiap orang tentunya memiliki niat dan motivasi tersendiri kan untuk berwirausaha kan. Ada yang coba-coba, ada yang dari awal sudah serius dijadikan pekerjaan atau ikut-ikutan kan. Ramai bisnis ini ikut kan, seperti itu. Anda tipe muslimpreneur, yaitu konsep berwirausaha dengan ada nilai ini halalan thayyiban. Jadi saya mencermati Anda, membaca biografi Anda nih. Jadi ada nilai yang dianut dalam konsep usaha Anda ini, yaitu perilaku jujur dan amanah. Ya, ini kan yang dinilai cocok untuk generasi muda muslim untuk zaman sekarang kan. Ya, pembuktiannya brand Anda diterima sampai ke Malaysia, Filipina. Ya. Kan ini sudah mafhum nggak? Kan ya. Pernah kejadian kan Anda seperti ini kan, barang belum dikirim udah DP duluan kan. Ya, betul.
Itu kan konsepnya Anda, berarti selama ini konsepnya itu perilaku jujur dan amanah. Ini yang paling susah kan? Ya betul Kang Bayu. Jadi kalau kita memang intinya kita harus membuat visi dulu awalnya. Bisnis kita mau sampai mana? Mau besar? Oke. Kalau mau besar, otomatis yang harus dibangun itu pribadi kita juga Kang Bayu. Pribadi kita juga. Nah, untuk masalah bisnis ada pepatah juga. Bisnis itu bukan hanya untung dan rugi. Tapi antara surga dan neraka. Wah, ini. Oke, kita bahas sampai. Oke, bahas nih yang ini nih, surga neraka. Jadi bukan tentang untung rugi, tapi surga dan neraka. Maksudnya gimana ini Kang Haji? Ya otomatis di sana kan nilai-nilai dari perniagaan itu yang memang yang tentunya tidak keluar dari koridor apa yang kita anut. Bukan hanya uang kan gitu kan? Betul, bukan hanya uang. Bukan hanya uang, tapi intinya ya bisnis itu harus jujur. Bisnis itu harus jujur. Seperti misalkan dalam dalam segala hal, kejujuran itu dalam kejujuran terhadap pelanggan. Sampai-sampai saya seperti ini Kang Bayu, ketika saya ke tim. Ketika ke tim saya rewel atas produk yang dibikin ke tim itu. Ini kenapa bisa sampai seperti ini? Gitu kan ya. Saya itu yang di depan. Saat itu saya masih di depan, saya berjualan, berhadapan langsung dengan konsumen. Saya itu yang di depan. Saya sebagai pedagang harus mengatakan bahwa barang saya ini bagus. Supaya bisa dibeli. Anda tanggung jawab nggak sebagai yang membuat produk ini? Kalau memang ternyata produk ini tidak bagus. Anda tanggung jawab sebagai yang membuat. Kalau memang saya bilang bagus, ini tidak bagus, saya dosa, Anda mau nanggung dosa saya, walaupun tidak bisa ditanggung orang lain dosa itu. Cuma intinya saya selalu mengatakan seperti itu. Intinya, saya harus mengatakan bahwa ini bagus, barang ini bagus. Nah, untuk seperti ini, otomatis ya, tim-tim ini kita juga harus bagus. Gitu kan ya. Jadi untuk produk ya jujur, kita harus punya produk yang jujur, mengatakan bahwa barang ini betul-betul bagus. Sekarang kita lihat, terlepas dari usaha siapa pemilik usaha itu, saya yakin usaha-usaha yang sekarang brand yang sudah besar itu punya nilai kejujuran lebih daripada produk-produk yang sekarang kurang berkembang. Kita membayar mahal brand tertentu itu karena kejujurannya. Saya sudah yakin, misalkan Kang Bayu beli sepatu 200.000, brand Kang Bayu beli brand yang lain 2 juta misalkan. Saya yakin ketika mengeluarkan 2 juta itu, ketika mendengar brand mau, karena saya yakin bagus, saya yakin kuat, ya kan? Mereka jujur. Jadi bukan masalah harga kan? Bukan masalah harga, tapi mereka jujur atas barangnya itu sendiri. Itu sudah pasti bagus, sudah pasti tidak ya pasti sesuai lah gitu kan. Itulah yang membuat mereka brand itu menjadi besar. Ya itulah kejujuran memang penting selain dari tadi ya apa yang kita anut lah gitu kan ya, Bayu. Oke, yang itu yang surga neraka. Mensikapi ini zaman-zaman era digital, serba online. Adapun permasalahannya yang muncul dalam bisnis khususnya di zaman sekarang, zaman online, adanya bisnis online, efek tumbuh dan berkembangnya bisnis berbasis layanan aplikasi online tersebut semacam memberikan gambaran mengenai bentuk persaingan bisnis yang cukup nyata. Bagi saya seperti itu. Ya. Jadi seperti ini Kang Haji. Satu pihak menganggap hal tersebut sebagai peluang bisnis, tapi ada pihak lain yang menganggap ini sebagai ancaman kan? Ancaman. Anda mensikapi, Anda masuk ke dalam yang ancaman atau peluang? Gitu. Ini. Bagaimana dengan El Hasna sendiri? Kalau saya sendiri, Kang Bayu menganggap ini sebuah justru peluang, Kang Bayu. Peluang, karena kenapa? Untuk perkembangan zaman itu kita tidak bisa menolak. Salah satu jalannya menghadapi gitu, Kang Bayu, adaptasi gitu kan. Tidak bisa menolak perkembangan zaman. Kalau kita lihat dari zaman dulu ketika kemajuan teknologi itu terus berkembang.
terus berkembang sampai saat ini. Dan penjualan online ini makin di sini ya makin banyak, Kang Bayu. Makin banyak, Kang Bayu. Jadi kalau kita memang berhenti di sini, artinya kita masih dengan cara-cara yang tradisional, ya kita mungkin hanya menunggu waktu, Kang Bayu. Ya itu lagi kan sekarang pasar global, ada barang-barang di luar yang lebih murah kan? Oh ya, nah itu dia, Kang Bayu. Kembali kita nanti barang lebih murah itu kita bisa mengatasinya seperti apa? Kita tidak bisa menjual barang lebih murah daripada modal kan? Otomatis. Nah, ketika datang barang-barang impor yang lebih murah, itu harus seperti apa? Nah, sebetulnya kalau kita meningkatkan brand itu, kita sepertinya kita tidak akan terlalu kerepotan, Kang Bayu. Apalagi seperti ini, Kang Bayu. Kerudung, busana muslim itu milik siapa sebetulnya? Oke. Itu milik kita di Indonesia yang konon katanya jumlah muslim terbesar, Kang Bayu. Mayoritas, betul. Jadi milik siapa gitu? Berbeda halnya dengan mungkin fashion yang lain, Kang Bayu. Kalau menurut saya, fashion yang lain bisa jadi lumayan cukup ini. Kalau di kita ini, siapa sih yang tahu tentang tahu nyamannya, terus koridor-koridornya, Kang Bayu ya? Koridor-koridor fashion muslim itu siapa yang tahu? Mereka tidak tahu yang dari luar, kecuali yang memang dari negara mayoritas muslim juga. Jadi tetap kita sepertinya justru di era globalisasi sekarang peluangnya lebih besar, Kang Bayu. Karena Anda percaya ini masih lahan kita? Betul. Masih lahan kita. Ini masih lahan kita. Taruh lagi inilah. Kita nggak usah muluk-muluk. Kalau negara misalkan nggak apa-apa lah kita membahas tentang negara. Maksudnya gini, Indonesia tidak usah bermimpi mau mengekspor di-cut dulu, Kang Haji, di-cut dulu. Ya. Di-cut dulu sebentar, ada pertanyaan nih. Anda berminat masuk ke jalur politik? Enggak, Kang Bayu. Enggak, Kang Bayu. Oke, lanjut masalah negara. Jadi, mulai mukadimahnya sudah pas nih jadi negarawan, minimal jadi anggota dewan. Maksudnya begini, untuk negara Indonesia nggak perlulah muluk-muluk kita mau mengekspor mobil. Ngapain? Gitu, bikin mobil terus diekspor ke orang lain, ngapain? Orang lain juga nggak akan bangga gitu kan, membeli mobil buatan Indonesia. Tapi harus bangga dengan apa yang kita punya, dengan karakter kita. Nah, bisnis bisa busana muslim itu menjadi karakter kita salah satunya. Mereka akan bangga mengenakan pakaian kerudung buatan Indonesia daripada negaranya yang memang mayoritas bukan muslim, Kang Bayu. Coba mereka beli sepatu atau apalah, jangan itu ya, teknologi lah misalkan ya. Beli handphone buatan Indonesia, mereka akan bangga, Kang Bayu, negara lain. Tapi negara lain akan bangga ini kerudung buatan Indonesia. Itu menjadi karakter. Asal usul sumber dari mana? Seperti itu, Kang Bayu. Jadi untuk busana muslim dengan era digital seperti ini peluangnya lebih besar bahkan kan ada berbagai sumber yang mengatakan bahwa saat itu belum pandemi, tahun 2020 Indonesia akan menjadi trendsetter muslim dunia. Setelah pandemi beda. Bagian gulung tikar, Kang Bayu. Tapi akhirnya Kang Haji seperti ini nih. Kita masuk ke ya kita berada di zaman yang seperti ini, zaman serba digital. Ini kan sebuah tantangan, diperlukan inovasi, dituntut kreativitas yang benar-benar maksimal kan, termasuk sumber dayanya. Anda mensiasatinya seperti apa nih? Untuk kreativitas itu sendiri, Kang Bayu. Karena kan ini salah satu brand Anda kan ini salah satu Anda sebagai inovator lah dalam hal bisnis di dunia fashion ini kan. Intinya sih, Kang Bayu, sebetulnya ya kembali lagi kata Kang Bayu ya, kalau kita sudah mempunyai visi, otomatis kita ada ada aksi ya. Nah, kita sudah membuat visi seperti ini, aksinya seperti ini. Itu yang membuat aksi itu ya terus inovasi. Karena kita harus mencapai visi itu. Dan makanya kita ketika bertanya,
bisnis Anda mau seperti apa gitu kan? Bisnis kerudung Anda mau seperti apa? Asal rame gini gitu aja, atau tahun sekian harus seperti apa? Tahun sekian, itu yang membuat kita terus berinovasi. Seperti itu Kang Bayu sih. Intinya kita harus tahu dulu ketika kita bikin bisnis ini mau sampai seperti apa nih bisnis kedepannya. Nah, itu barulah kita tidak akan berhenti kan. Beda kan halnya kalau kita bisnis ya udahlah rame. Aduh nggak rame gimana gini ya udahlah selesai gitu kan. Nah, kayak gitu. Poin yang lainnya yang saya lihat dalam diri Anda, jadi sudut pandang Anda ini tidak lepas dari spiritualistik yang Anda jalankan kan, dari mulai awal. Ya, ini kan sesuatu yang nyata kan. Seberapa besar kekuatan doa dalam bisnis ini? Intinya bukan kita yang hebat Kang Bayu ya, tapi Allah yang memudahkan. Kita tidak bisa apa-apa untuk melakukan apapun, ya kita hanya ikhtiar. Hanya ikhtiar. Tentu kekuatan di luar konteks itu yang kekuatan faktor X itu yang sangat membantu, karena apapun yang inovasi yang saya lakukan, coba aja kita bayangkan ketika kita berencana akan sesuatu segala hal, apakah selalu sesuai dengan apa yang kita rencanakan? Itu tidak. Tidaknya itu bukan berarti bagus dan tidaknya untuk kita, karena kita tidak tahu. Artinya ya selain kita berdoa ya kita pasrah aja, tapi tetap kita visi misi dibangun, ikhtiar dibangun, tapi ya siapa yang berkehendak gitu kan, kita tidak bisa apa-apa. Ya, yang saya saya salut terhadap Anda ini seperti ini nih. Jadi pemirsa, jadi juga harus tahu, saya dididik oleh beliau ini sekitar 5-6 tahun dalam berbagai konsep, termasuk masalah konsep ini. Kang Haji mungkin sudah lupa ini. Kang Haji pernah berikan konsep kepada saya ini tentang tentukan research-nya, baru eksplorasi, terakhir baru eksploitasi. Kadang orang berpikir eksploitasi duluan kan, tanpa tahu sumber dan tidak menjelajahi potensi yang ada. Karena salah satu pencetus konsep itu ini yang ini sangat bermanfaat bagi saya. Ketika saya menggarap medsos ini sangat bermanfaat. Research sumber di mana nih saya, gitu kan? Itu yang poin yang paling utama, gitu kan? Aja poin yang lain nih. Tadi bicara tentang awal sejarah tentang usaha, masuk ke era digital. Ini kan soal bagaimana kita bisa berperilaku jujur dalam berbisnis, didukung dengan pemanfaatan teknologi. Endingnya nih, yang luar biasa dari Al Asna ini. Namun berujung pada humanity. Ini yang poin yang paling luar biasa, yang apa ya? Yang jarang karakter ini yang jarang ditemukan dalam pebisnis yang lain. Begitu Anda sampai ke tahap-tahap nih puncak, Anda mulai merangkul nih orang-orang di sekitar. Gitu. Jadi ketika ada yang berbisnis motif dendam kan? Saya menggambarkan seperti ini nih. Ketika kita terpuruk, ketika kita tidak ada sambutan dari orang lain, mulai motivasi dibangun dengan dendam kan? Bahasa Sunda seperti ini. Mun aing sukses cirikeun. Gitu. Tapi karakter Anda ini ketika Anda masuk, Anda mulai merangkul nih. Tidak bicara tentang untung dan rugi, tapi Anda mengembangkan potensi-potensi di sekeliling Anda. Ini yang luar biasa. Paling kan kos keluar besar kan. Jadi apakah ada kepuasan tersendiri seperti itu? Atau emang itu target dari awal? Bukan antara kepuasan dan target juga sih Kang Bayu kalau untuk itu. Artinya apa yang kita lakukan, kalau saya selalu menghindari Kang Bayu menghindari, jangan melakukan segala sesuatu atas dasar penyakit yang ada di hati gitu Kang Bayu ya. Salah satunya dendam. Itu pasti endingnya ya kalaupun tercapai gitu, itu hanya kepuasan yang tidak ada gunanya. Artinya apa yang kita lakukan sih harus bermanfaat bagi orang banyak, itu saja sih. Karena ya sebaik-baiknya manusia bermanfaat untuk manusia lainnya, seperti itu sih Kang Bayu. Jadi intinya kita hindarilah
melakukan aktivitas, kegiatan apapun itu atas dasar ya sakit hati, atas dasar malu, pokoknya atas dasar penyakit hati, hindarilah. Seperti itu Kang Bayu. Berapa jumlah pekerja sampai sekarang Kang Haji yang Anda kerjakan? Kurang lebih kalau yang di rumah sih sekitar 30 ya kalau di rumah. Untuk produksi kan? Tapi saya juga bekerja sama dengan dengan yang di luar. Ya kurang lebih mencapai lah 80 lah gitu. Ya. Saya kurang tahu pasti karena saya hanya berhubungan langsung dengan kepalanya aja kan, mereka atau saya punya kerja berapa gitu kan intinya. Nah seperti itu. Jadi beliau ini ya luar biasa menempatkan pekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Beliau jadi ada briefing tiap pagi, ada briefing apapun latar belakang mereka, jadi ada nilai-nilai toleransinya, dan ini yang jarang ditemukan di pengusaha-pengusaha yang lain. Amin Kang Bayu, amin. Saya kan sebelum kita podcast saya melakukan sosial eksperimen, saya datang berkunjung ke rumah beliau. Ya, emang suasana dibangun ini bukan antara atasan dan bawahan, ini hal yang luar biasa. Biasanya kan kalau kita di atas ada ego kan. Jadi Kang Haji ini bisa cuek ini. ini yang luar biasa ini. Rencana ke depan Kang Elasna ini seperti apa target-target ke depan? Target ke depan ya insya Allah mungkin kita tidak hanya menjadi UKM Kang Bayu ya. Kita harus Timur Tengah target. Ya tentu kita yang saya bilang tadi bahwa Indonesia tidak perlu ngoyok lah untuk bisa mengekspor pesawat terbang gitu. Yang saya targetkan itu bahwa brand saya itu bisa internasional dan beranjak dari UKM itu menjadi perusahaan yang besar, itu sih target. Mudah-mudahan. Untuk sementara ini produk El Hasna sendiri ini sudah masuk di mana? Yang saya tahu kan Filipina, Malaysia, ada dari ya. Yang saya tahu kan. Iya. Ya kalau Mekah sih kita juga sudah masuk. Ya sudah masuk. Dan ada juga banyak kan resellernya kan. Iya, alhamdulillah banyak. Kita kalau kita sebut namanya El Hasna Spot lah. Nanti kita bisa dilihat di Instagram enggak? Kalau kita ada spot, kalau kita dari daerah sini kemana itu ada Bayu. Tapi nanti ya? untuk Belada Supi tersendiri nanti ada nilai plus kan, ketika berbicara El Hasna ada pasar Belada Supi ada diskon kan. Oh, insya Allah Kang Bayu. Untuk para password aja Belada Supi. Belada Supi sekalian ya ini bisa jadi partner kan? Iya. Untuk para sahabat Belada Supi bisa jadi partner ketika ada yang berusaha menjadi reseller bisa kan? Bisa Kang Bayu, bisa sekali. Insya Allah bisa. Kita terbuka, tidak terlalu banyak syarat yang rumit lah untuk menjual produk kita itu. Syaratnya yang tadi jujur, amanah, kerja keras. Nah itu Kang Bayu. Anda kan salah satu inisiator mengadakan event-event kan, event-event yang luar biasa kan. Oh iya. Yang terakhir itu saya lihat Anda bersama salah satu artis nasional kan, itu kos itu luar biasa kan, itu kosnya itu. Itu tahap awal kan. Kedepannya ada event-event lain nggak yang bisa kita misalkan Belada Supi bisa ikut serta untuk meliput? Iya. Itu Kang Bayu sebetulnya kita ikut event orang lain kemarin. Cuman sebelumnya saya juga ngobrol dengan beberapa teman-teman seprofesi untuk membuat sebuah event agar maksudnya kita beranjak lah. Kita beranjak karena era sekarang berbeda. Kita bikin seperti ini, tapi waktu itu belum ada mungkin belum belum bisa terlaksana aja dan belum ada kesepakatan tertentu. Jadi pada akhirnya kita ikut ke event orang lain yang tadinya kan ketika di Cicalengka itu kita hanya berjualan di pasar tradisional, pasar becek lah istilahnya Kang Bayu ya. Kita hanya pasar becek. Nah untuk saat ini maksudnya saya gini, ayolah kita buktikan bahwa kerudung buatan Cicalengka ini bukan hanya di pasar becek. Ya salah satunya kan kita lihat apakah
event kayak fashion show itu hanya milik brand-brand tertentu yang besar? Tidak lah, kita juga bisa, kan? Kita juga bisa. Terus apakah dengan promo-promo seperti itu hanya bisa dilakukan dengan brand-brand yang sudah besar? Tidak lah, kita juga bisa, gitu kan ya. Nah, otomatis kita melihat brand besar itu bagaimana dia berjalan dengan cara seperti apa, ya kita harus sama lah. Kita harus mengcopy apa yang mereka lakukan dengan event. Tapi ada rencana mengadakan event-event fashion show? Insya Allah ada tahun sekarang atau tahun depan? Saat ini saya belum bisa menentukan, Bayu, karena tidak jelas juga saat ini perpanjangan PPKM dan lain sebagainya. Dan waktu itu juga, waktu event itu waktu sudah di kala pandemi. Di sisi lain tapi alhamdulillah waktu itu ada banyak pengunjung, tapi dibatasi, tidak di sisi lain kan ketika kita bikin event itu supaya orang banyak kan, harusnya orang banyak, ini kan malah dibatasi kan. Nah, makanya dengan situasi seperti ini saya belum belum ada, ya mungkin ini tinggal ngobrol sama tim apa yang akan dilakukan nanti gitu kan ya. Dan tetap kita berjalan dengan situasi seperti ini. Cuman untuk waktunya memang mungkin ya kalau cuman virtual saya juga tidak terlalu fashion show virtual misalkan dan sebagainya. Saya tidak terlalu terlalu mengikat seperti itulah. Maunya normal seperti ya offline gitu lah. Seberapa besar pengaruh PPKM ini terhadap usaha Anda? Disebut pengaruh pasti ada kan Bayu ya, karena orang-orang juga kegiatan ekonomi sangat terbatas, pasti berpengaruh. Nah, tapi ya inilah PR kita, PR kita sebagai usaha, orang yang berusaha, wirausaha, ya ini PR-nya. Hal ini pasti dilewati. Bagaimana cara kita tetap berdenyut, bisnis kita tetap berdenyut, tidak mati dengan situasi seperti ini. Karena kan kalau misalkan, mohon maaf, kalau kita bekerja kan tidak, apalagi bekerja di tempat yang memang sudah stabil gitu kan ya, masih tetap ada, tidak terlalu pusing lah dengan situasi seperti ini. Nah, kalau kita berusaha, kalau kita berwirausaha, jadi pengusaha, ya ini PR-nya. Bagaimana cara tim kita tetap bekerja, tim kita tetap berpenghasilan, usaha tetap kita jalan. Ya ini PR-nya. Saat inilah saat yang tepat. Nanti ketika memang sudah berjalan seperti biasa, kita sudah terbiasa kok dengan hal yang seperti ini. Terus sama kita juga dulu ketika merintis kan repot kan gitu kan. Tapi sisi yang lain itu Anda serius kan? Yang mana kamu? Yang UFC. Itu cuma latihan Kang Bayu, cuman kan punya sasana sendiri kan? Enggak Kang Bayu, itu cuma sasana. Cuma latihan. Jadi luar biasa ini. Ini multi talent, seorang muslim trainer dan juga seorang pelatih. Bukan pelatih Kang Bayu, saya hanya ikut latihan di. Tapi serius kan pernah ikut kejuaraan di Solo kan? Enggak, bukan saya. Saya cuman cuman nungaramekeun lah bahasa Sundanya Kang Bayu. Nungaramekeun, sudah tua Kang Bayu. Tapi menurut Anda ada prospek nggak untuk di sini nih? Enggak ada Kang Bayu. Nggak, maksudnya gini nih, UFC Syariah misalkan. Jadi ketika mukul kita Al-Afan misalnya gitu. Ampun kalau itu, mending muruhkeun Kang Bayu. Oke. Terima kasih waktunya Kang Haji. Siap, Kang Bayu. Semoga berkah Anda dan keluarga. Amin. Dijaga kesehatan dan Anda tetap masih bisa berkarya ini. Amin. Yang paling saya sayangkan dan saya harapkan ini miracle ini kalau bisa eksis lagi ini. Ini luar biasa. Insya Allah, Kang Bayu. Saya sudah punya rencana dan ini bukan bisnis mungkin nanti. Bukan bisnis tapi lebih ke ya pokoknya bukan bisnis. Kita memberikan ilmu tanpa ada embel-embel bisnis nanti. Jadi beliau berencana kan membuat yayasan non-profit, jadi lebih ke lebih ke kemanusiaan. Ya, betul. Dan nanti kita share di Balan Supi informasinya. Bila Anda yang berminat di daerah Jabodetabek, Anda bisa mengikuti tentang bahasa yang sangat diperlukan ini tentang hafalan kan. Tapi saya takut kalau saya belajar tentang hafalan. Nanti saya takut hafal hutang,
Makanya saya kan dari dulu nggak lulus kan di Miracle. Jadi terima kasih waktunya Kak Haji. Siap Kang Bayu, atur Setelah nuhun. kesibukan Balad bisa Supi. memberikan waktu untuk Balad Supi. Ya. Dan mohon doanya biar kita tetap eksis ini. Iya, amin Kang Bayu. Media pencerahan, media inspirasi dan media motivasi untuk para pemirsa di manapun berada ini. Iya, sama-sama Kang Bayu. Semangat. Semoga sukses selalu jadi fashion trendsetter untuk bukan hanya Asia, tapi mudah-mudahan kita bisa ke Eropa kan. Amin. Oke. Untuk pemirsa di mana berada, mungkin itu bincang santai bersama Haji Anggun Setiabudi, beliau owner dari El Hasna Hijab Store. Jadi beliau ada di Tanah Abang kan ya, Haji ya? Ya. Ya, online juga sama beliau. Jadi bila Anda berniat berbisnis, Anda bisa kontak langsung ke El Hasna di IG dan di Facebooknya. Yang belum subscribe, share, komen, dukung channel ini terus. Mudah-mudahan bermanfaat dari Anda. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.